biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu, dia dekat aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif aku pura-pura jual mahal, dia diam aku cari perhatian. Oh hebatnya. Jatuh cinta berjuta rasanya, itulah lagu tentang jatuh cinta. Jatuh cinta menggambarkan suatu perasaan yang timbul saat adanya ketertarikan pada seseorang atau sesuatu. Perasaan suka mendalam yang melibatkan perasaan kebahagiaan, kegembiraan, keinginan untuk dekat dengan orang yang dicintai. Dan perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jatuh cinta bisa terjadi dalam berbagai jenis hubungan, termasuk hubungan romantis, persahabatan, atau bahkan koneksi dengan hobi atau aktivitas tertentu. Mengapa kita bisa jatuh cinta? Ada 7 proses mengapa kita bisa jatuh cinta. 1. Orang yang jatuh cinta merasa bahwa orang atau hal yang mereka cintai adalah istimewa dan berbeda dari yang lain. 2. Ada perasaan kuat dan mendalam yang menyertai pengalaman jatuh cinta. Ini bisa berupa kegembiraan, kebahagiaan, atau bahkan gugup. 3. Seseorang yang jatuh cinta seringkali memiliki pikiran yang terus-menerus tertuju pada orang yang dicintai. Mereka sering memikirkan orang tersebut dan merenungkan tentang hubungan itu. 4. Orang yang jatuh cinta merasa ingin dekat dengan orang yang dicintai, baik secara fisik maupun emosional. Mereka ingin menghabiskan waktu bersama dan berbagi pengalaman. 5. Jatuh cinta sering menghasilkan perasaan peduli yang mendalam terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang dicintai. Orang ini cenderung ingin melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat orang tersebut bahagia. 6. Meskipun penuh dengan perasaan positif, jatuh cinta juga bisa menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan. Orang yang jatuh cinta mungkin merasa cemas tentang bagaimana perasaan mereka akan diterima oleh orang yang dicintai. 7. Jatuh cinta melibatkan ketertarikan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Yang dicintai dihargai bukan hanya karena penampilan, tetapi juga karena kepribadian, nilai-nilai, dan koneksi emosional. Firman Tuhan katakan dalam puisi Cinta Kidung Agung 2 ayat 5. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Untuk tidak membangkitkan cinta pada waktunya. Kenapa? Alasannya sederhana. Kidung Agung 8 ayat 6 menjelaskan, karena cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung menjelaskan bahwa, di saat kita jatuh cinta, terdapat kekuatan cinta yang melebihi segala apapun. Sehingga bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Tidak sedikit orang yang saya layani meninggalkan Tuhan. Entah dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, hanya karena jatuh cinta. Bahkan, media massa pun melaporkan kisah-kisah di mana orang bunuh diri hanya karena cinta. Sebagian anak Tuhan mungkin kuat ketika diperhadapkan dengan urusan tidak jujur, korupsi, mencuri, atau membunuh. Namun jika sudah bicara urusan cinta, biasanya cenderung terjun bebas, alias tidak ada remnya. Tidak sedikit yang berpikir, kesempatan tidak datang 2 kali. Ya, iblis ingin kita berpikir seperti itu. Contoh dalam Alkitab,
kita semua tahu bahwa Simson adalah orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Dia memiliki kekuatan fisik yang sangat dahsyat. Jika saya bertanya, siapa tokoh Alkitab yang paling kuat? Pastilah menjawab, Simson. Namun di balik kekuatannya itu, Simson lemah terhadap wanita. Jika kita membaca kisah hidupnya, di dalam Hakim-Hakim, pasal 13 sampai pasalnya yang ke-16. Delila bukanlah wanita pertama di dalam hidup Simson. Jadi, Simson sudah cukup memanjakan kedagingannya jauh sebelum dia bertemu dengan Delila. Beberapa kali Simson memilih wanita yang berbeda dengan dirinya. Sekarang perhatikan, kekuatan Simson berada di rambutnya. Saya sangat percaya kekuatan Simson berasal dari kekuatan Tuhan. Kalau Simson memiliki perawakan yang tinggi, besar, dan berotot, orang tidak akan menduga bahwa kekuatannya berasal dari Tuhan. Simson memiliki perawakan seperti orang pada umumnya di zaman itu, namun dia memiliki kekuatan luar biasa dari Tuhan. Rambut Simson bukan hanya simbol dari kekuatannya, melainkan simbol dari keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam Hakim 16 ayat 19 dikatakan rambut Simson dijalin sebanyak 7 buah. 7 adalah angka sempurnanya Tuhan. Hanya dengan 3 kali rayuan maut dari Delila, akhirnya Simson memberitahukan kelemahannya. Hakim-Hakim 16 ayat 5-19. Dengan kata lain, hanya dengan 3 kali godaan Delila, Simson memutuskan meninggalkan Tuhan. Semua ini terjadi karena Simson jatuh cinta. Sering orang bercerita kepada saya tahu saya salah, tapi saya sudah terlanjur jatuh cinta, bagaimana cara meredamnya? Ada 7 langkah yang bisa kita pertimbangkan untuk meredam perasaan cinta dalam hidup kita. 1. Pikirkan realitas, yaitu alasan mengapa perasaan ini suka terhadap orang itu. Pertimbangkan aspek-aspek yang memengaruhi pengambilan keputusan, seperti perbedaan nilai-nilai, situasi yang rumit, atau konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu hubungan. 2. Luangkan waktu untuk merenung tentang perasaan kita. Tanyakan pada diri sendiri mengapa saya merasa jatuh cinta kepada orang tersebut dan apa yang kita cari dalam hubungan ini. Ini dapat membantu kita untuk memahami motivasi yang lebih dalam. 3. Jika memungkinkan, hindari situasi atau kontak yang memicu perasaan cinta. Memberi jarak dan waktu untuk meresapi perasaan kita dapat membantu mengurangi intensitasnya. 4. Alihkan perhatian dari orang yang kita cintai ke hal-hal lain dalam hidup kita. Fokus pada hobi, pekerjaan, pertemanan, dan tujuan pribadi dapat membantu mengalihkan perasaan kita. Berbicara dengan teman dekat, anggota keluarga, atau seorang konselor, bisa membantu mengungkapkan perasaan kita dan mendapatkan pandangan atau dukungan dari luar. 5. Tetapkan batas yang jelas dalam berinteraksi dengan orang tersebut. Jika memungkinkan, komunikasikan dengan bijak tentang perasaan dan niat untuk menjaga jarak. 6. Refleksi dalam hal kerohanian dapat membantu kita untuk memahami perasaan yang lebih dalam, mengelola emosi, dan meredam ketegangan yang mungkin kita rasakan. 7. Jika perasaan ini berasal dari fantasi atau harapan yang tidak realistis, berusaha untuk lebih fokus pada realitas dan menghindari idealis yang berlebihan. Memang untuk meredam perasaan cinta yang mendalam bukanlah hal yang mudah, dan setiap orang mungkin memiliki perjalanan yang berbeda dalam menghadapinya. Hanya waktu yang dapat membantu meredam perasaan cinta itu. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini mungkin akan meredup secara alami. Cari dukungan, seperti konseling atau terapi psikologis dapat membantu kita memahami perasaan, mengatasi konflik emosional, dan mengembangkan cara-cara untuk menjaga keseimbangan dalam hidup.
Sama seperti orang obesitas, kelebihan berat badan yang tidak wajar. Tidak ada orang yang dilahirkan obesitas. Obesitas adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi kurus. Begitu juga jatuh cinta. Kita tidak tiba-tiba jatuh cinta. Faktanya adalah kita memilih untuk jatuh cinta, atau kita bisa memilih untuk tidak jatuh cinta. Jangan terburu-buru jatuh cinta, apalagi jatuh cinta hanya karena ada kesempatan ataupun karena merasa memiliki banyak kesamaan. Percayalah, bukan hal-hal itu yang membuat hubungan suami istri bertahan sampai maut memisahkan. Pastikan ketika kita mencintai seseorang, kita memilihnya berdasarkan firman Tuhan. Artinya, kita memilihnya sesuai standar Tuhan, sepadan dan seiman. Kita mencintainya dengan cara Tuhan, dan mendapatkannya dengan cara Tuhan. Jangan menjadi bodoh dan mengorbankan Tuhan hanya karena kita sedang jatuh cinta. Sebaliknya, jadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, saya percaya, kita akan sangat menikmati masa-masa jatuh cinta dalam damai dan sukacita, bukan dengan ketakutan dan perasaan tertuduh. Berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Jangan jadikan jatuh cinta membuat kita menjadi bodoh. Amin. Hidup jadi penuh makna.
telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe